Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat datang dalam ibadah sekolah minggu. Kita bersuka cita kembali pada pagi hari ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Kantok harap adik-adik di rumah tetap bersemangat dan bersuka cita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu selama seminggu ini. Tuhan telah berkati kami. Kembali pada pagi hari ini, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau, memuji, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita puji Dia, haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. yeay. Sembah
hari ini Tuhan, kami percaya Engkau juga berkati kami semuanya. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Berkati juga yang memberitakan firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau memberikan hikmat pada mereka semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Tante Noni harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu jaga kesehatan ya. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberi tema The Great Joy alias sukacita besar. Yuk, Tante Noni ajak kita semua akan baca ayatnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Wah, ada kesukaan besar yang sedang diberitakan. Ada the great joy yang akan sama-sama kita pelajari hari ini. Yuk, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Berita kelahiran Tuhan Yesus pertama kali justru diberitakan kepada sekelompok orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja. Ya, menurut Lukas pasal 2 mulai ayat yang ke-8, berita gembira, berita sukacita besar tentang kelahiran Tuhan Yesus justru pertama kali diberitakan kepada para gembala. Gembala? Siapa sih gembala itu? Kenapa sih gembala itu menjadi istimewa sehingga mereka menerima, mereka mendengar berita sukacita yang sangat besar itu pertama kali? Ayo kita lihat ya adik-adik, siapa sebetulnya para gembala. Yang pertama, gembala domba di Israel sana itu adalah sekelompok orang yang hidupnya sederhana. Bukan hanya sederhana, mereka itu hidupnya terpisah dari orang banyak, terpisah dari keluarganya. Kenapa? Gembala-gembala ini menjaga kawanan ternak di padang rumput. Dan mereka menjaga domba-dombanya itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 dan 31 hari sebulan, alias mereka jarang pulang. Mereka tinggal di padang rumput bersama dengan domba-dombanya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa bekerja keras. Mereka sangat rajin dan gak boleh males. Ya, karena mereka harus senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka hidup terpisah, mereka jauh dari keluarga, tetapi mereka bekerja keras. Siapa lagi ya gembala-gembala ini? Nah, adik-adik tahu gak? Ternyata gembala-gembala ini adalah orang-orang yang harusnya punya badan sehat dan kuat. Mereka harus menjaga domba supaya tidak dicuri oleh orang lain. Selain itu, masih ada loh yang mencuri domba, yaitu sekelompok hewan-hewan buas. Ada serigala, ada beruang, ada singa,
yang sukanya makan daging domba. Dan mereka ini sering mencuri domba. Jadi gembala-gembala harus menjaga domba-dombanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan dari para pencuri. Selain itu, gembala-gembala juga harus sabar dan lemah lembut ketika mereka harus merawat. Mereka harus mengobati kalau ada domba-dombanya yang terluka. Ya, kadang-kadang domba-domba suka berlari-lari, tiba-tiba mereka terkena semak duri. Wah, kakinya luka. Dan gembala-gembala ini bertugas untuk merawat domba-domba yang terluka itu sampai mereka sembuh. Bukan cuma itu aja adik-adik. Gembala mereka harus hafal domba-dombanya. Jadi kalau ada domba yang hilang atau terpisah dari rombongannya, atau mungkin ada domba yang tersesat. Tersesatnya bisa mungkin nyangkut di semak-semak duri, atau mungkin ada domba yang terperosok jatuh di sebuah lubang. Gembala ini harus mencari dombanya sampai ketemu. Tugas gembala tidak mudah ya adik-adik. Setiap hari mereka harus mencari padang rumput yang hijau, supaya rumput itu bisa jadi makanan yang enak buat domba-dombanya. Selain itu, mereka pun harus menemukan sumber air yang segar, yang jernih, supaya domba-dombanya semua gemuk dan sehat. Wah, ternyata tugas-tugas gembala itu banyak sekali ya. Pekerjaan gembala itu banyak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sederhana, yang hidupnya di padang rumput. Dan gembala-gembala inilah yang diberitakan kesukaan besar, the great joy pada waktu itu. Yuk kita akan lihat kisah di dalam Lukas pasal 2. Bagaimana kesukaan besar, sukacita besar itu diberitakan kepada para gembala. Pada suatu malam yang sangat gelap, di padang rumput Efrata, di luar kota Bethlehem yang sunyi, ada sekelompok gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka. Adik-adik ingat tadi Tante Noni bilang harus dijaga 24 jam sehari. Kenapa? Kemungkinan ada pencuri, kemungkinan ada hewan buas. Dan malam itu, malam yang gelap dan sunyi, ketika gembala-gembala sedang berjaga di padang, tiba-tiba mereka melihat sosok yang sangat bersinar terang. Mereka mulai ketakutan. Apa yang mereka lihat adik-adik? Mereka melihat ada malaikat Tuhan. Dan waktu malaikat itu datang, sekelilingnya terlihat begitu bersinar, dipenuhi sinar kemuliaan Tuhan yang sangat indah. Seketika gembala-gembala itu sangat ketakutan. Mereka sangat takut. Kenapa? Mereka gemetar ketakutan. Mereka mulai mikir, apa itu? Malam-malam, gelap-gelap, sunyi-sunyi, dingin-dingin begini. Tiba-tiba ada sesuatu yang putih bersinar sangat terang. Tetapi malaikat itu mulai berkata, "Jangan takut.
Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketahuilah, hari ini telah lahir bagimu sekalian juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Wah, adik-adik, gembala-gembala itu terheran-heran mendengar berita sukacita itu, mendengar berita kesukaan besar itu. Belum habis herannya mereka, tiba-tiba tampaklah sangat banyak malaikat yang sedang memuji Tuhan. Sekelompok malaikat ini bersorak-sorai buat Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Wah, malaikat-malaikat ini, sekelompok besar malaikat ini semuanya menyanyikan lagu yang sangat merdu dan indah. Wah, gembala-gembala menyaksikan satu konser yang luar biasa. Konser apa? Konser para malaikat. Para malaikat yang sedang bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Segera setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan para gembala dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, kawan, ayo kita pergi ke Bethlehem. Ayo kita cari itu bayi yang dikatakan malaikat tadi juru selamat. Ayo kita lihat apa yang sudah Tuhan beritahukan kepada kita. Ayo kita lihat berita sukacita ini, kebenarannya ayo kita lihat. Wah, bayi yang baru lahir ini tentu bukan orang biasa. Iya ya, bayangkan kelahirannya saja diberitakan oleh malaikat. Dan kelahirannya disambut konser yang sangat indah dari para malaikat. Wah, berarti betul bayi ini adalah pahlawan yang sudah kita tunggu-tunggu. Dia yang akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Para gembala malam itu juga mereka bergegas pergi menuju ke sebuah kandang di kota Bethlehem. Adik-adikku, ternyata yang disampaikan oleh malaikat itu benar-benar terjadi. Di kandang domba yang sunyi, para gembala menemukan ada Maria, Yusuf, dan seorang bayi yang tubuhnya terbungkus kain lampin. Bayi itu berbaring dalam palungan, yaitu tempat makan domba. Gembala-gembala ini sangat bersukacita. Wah, ternyata yang diberitakan oleh malaikat itu benar semuanya. Benar semuanya bahwa bayi yang baru lahir adalah juru selamat yang mereka sudah tunggu-tunggu selama ini. Wow, luar biasa. Wow, gembala-gembala ini sangat bersukacita. Adik-adik, kenapa sih kok gembala-gembala itu segitu senengnya? Kenapa sih kok mereka sangat bersukacita ketika mereka mendengar bahwa juru selamat telah lahir, bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu telah lahir? Segitu senengnya ya? Ya, ternyata adik-adik tahu bangsa Israel pada masa itu sudah
beratus-ratus tahun. Mereka sudah berabad-abad hidup dalam penjajahan bangsa-bangsa lain. Ternyata adik-adik, beratus-ratus tahun mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Bapak-bapak, papa-papa yang bekerja sebagai petani, seringkali hasil pertaniannya dirampas. Bapak-bapak yang bekerja sebagai peternak, sebagai gembala, seringkali ternaknya juga dirampas. Anak-anak dan ibu-ibu, mama-mama semua hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Dan itu bukan berlangsung 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, bukan. Tetapi sudah berjalan selama ratusan tahun. Makanya adik-adik, ketika malam itu malaikat berkata kepada mereka, "Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ternyata berita itu betul-betul berita sukacita. Benar-benar berita kesukaan bahwa Sang Pembebas, Sang Juru Selamat yang sangat dinanti-nantikan akhirnya datang juga. Nah, adik-adik tersayang, hari ini the great joy alias kesukaan besar, sukacita besar itu bukan hanya menjadi milik para gembala, tetapi itu juga menjadi milik kita semua. Ya, menjadi milik Tante Noni, menjadi milik adik-adik semua sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Dulu sebelum kita kenal Tuhan Yesus, dulu sebelum kita benar-benar menjadi anaknya Tuhan Yesus, kita itu seperti sedang diikat gini nih. Lagi diikat, lagi dibelenggu. Oleh apa? Oleh dosa. Kita diikat, ditindas oleh dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Contohnya apa? Kata-kata kotor, memberontak, melawan terhadap orang tua, berbohong, mencuri, dendam, dan lain-lain. Itu semua dosa. Dan dosa itu mengikat kita semua waktu kita belum kenal Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tadinya kita terikat oleh dosa, terikat erat oleh dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan bebas, terlepas dari ikatan dosa. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka adik-adik kita bisa minta, Tuhan, lepaskan aku, bebaskan aku dari segala dosa, dari segala hal yang tidak baik. Makanya ini adalah berita sukacita juga buat kita semua. Wah, adik-adik senang sekali kan kalau kita menjadi orang-orang yang merdeka dari ikatan dosa. Kita tidak terbiasa lagi melakukan hal-hal yang salah. Kita nggak suka lagi melawan orang tua. Kita nggak suka lagi berkata-kata kotor. Kita nggak suka lagi berbohong. Nggak suka lagi mencuri, mencontek, nggak suka lagi. Nah, ketika kita sudah lepas dari ikatan dosa, Tante Noni yakin kita semua akan merasakan sukacita yang sangat besar. Adik-adik semua di sini, siapa yang mau menikmati sukacita besar? Ya, biarkan Tuhan Yesus lahir kembali dalam hidupmu.
Ya, terimalah Tuhan Yesus lahir kembali dalam hatimu hari ini, supaya kita juga menikmati sukacita besar, kesukaan besar, sukacita Natal. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai sukacita yang sangat besar kalau kita memiliki Tuhan Yesus. Dan kita akan akhiri firman Tuhan pada saat ini dengan doa. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah mau lahir ke dunia dan itu adalah sukacita buat kami semua. Kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus itu membawa kesukaan bagi kami karena kami yakin dan percaya dengan lahirnya Tuhan Yesus kami semua akan dilepaskan dari ikatan dosa. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua menjadi anak-anak yang baik dan taat firman Tuhan. Menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.